Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, doa terbaik buat kalian semua yang mungkin hari ini dalam kondisi lemas ya kan, atau dalam kondisi kurang enak badan. Ya semoga yang lemas segera diberi apa ya, the power of body gitu ya kan, yang dalam kondisi kurang enak badan ya semoga kalian lekas diberi kesembuhan. Oke, gak usah banyak cincong ya teman-teman, gak usah itu langsung kita menuju ke to the point-nya aja, dimana perkembangan daripada sektor cryptocurrency kali ini seperti yang kalian lihat sendiri ya, dari data realnya dari Bitcoin dominance, ya Ethereum dan altcoin teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian simpulkan sendiri nanti. Nah, dimana kalau kita melihat Bitcoin dominance berada di area 60,7%. Ini ya bisa dikatakan ATH daripada apa ya, Bitcoin dominance. Nah, kalian lihatlah ya, Bitcoin itu cenderung bagaimana keadaannya. Oke, keadaannya Bitcoin itu bagaimana? Dia sideways, teman-teman ya, dia sideways. Maka kita melihat ya pergerakan naik turun daripada altcoin itu juga belum maksimal. Naik dikit dibanting lagi, naik dikit dibanting lagi. Altcoin saat ini pergerakannya seperti itu. Karena apa? Terpengaruh oleh Bitcoin dominant juga ya, dengan Bitcoin price-nya juga yang pergerakannya seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat dari Ethereum-nya untuk Ethereum dominance-nya ya teman-teman ya, itu berada di area 8,5%. Untuk yang lain-lain ini mencangkup altcoin itu 30,8% teman-teman ya. Jadi ya kita berharap teman-teman ya, berharap Bitcoin dominance itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Syukur-syukur bisa di kepala 30 gitu teman-teman ya. Dan kita berharap Bitcoin price mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Amin. Karena disitulah yang akan terjadi pumping atau ledakan terhadap altcoin. Nah, seperti data yang ini teman-teman ya, mungkin sebagian orang udah ada yang tahu lah ya, sebagian orang belum ada yang tahu. Ya mungkin bagi teman-teman semua yang baru terjun atau bergabung dalam sektor kripto mungkin belum tahu tentang parameter ini, di mana ada Bitcoin dominance, ada price-nya Bitcoin, ada price-nya altcoin. Oke, kita lihat teman-teman ya, dimana kalau Bitcoin dominance itu mengalami kenaikan, Bitcoin price mengalami kenaikan, maka kita melihat apa? Altcoin itu akan mengalami penurunan atau downtrend gitu teman-teman ya. Sedangkan kalau Bitcoin dominance itu mengalami kenaikan, price-nya Bitcoin itu turun, maka kita akan melihat Bitcoin-nya mengalami dump. Nah, untuk saat ini teman-teman ya, Bitcoin dominance itu naik untuk saat ini. Bitcoin dominance naik berada di area 60,7. Sedangkan untuk price-nya Bitcoin itu cukup stabil di area 82, 83, 81. Nah, stabil di area tersebut untuk harga Bitcoin price-nya. Maka kita melihat apa? Kestabilan harga juga terhadap altcoin. Karena apa? Kalian bisa lihat sendirilah penurunan daripada altcoin saat ini. Dia ya naik sedikit, dibanting lagi turun. Ya naik sedikit, dibawa ke harga awal lagi, naik lagi, dibawa ke harga awal lagi. Jadi ya bisa dikatakan altcoin juga cukup stabil sebenarnya harganya, ya kan? Cuman pasti banyak yang sangkut juga. Nah, kapan altcoin itu akan mengalami kenaikan? Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini, ya. Saat Bitcoin dominance mengalami penurunan yang cukup signifikan, price Bitcoin itu mengalami kenaikan, di sini yang akan terjadi yang namanya alt session, gitu teman-teman ya. Semoga saja dalam waktu dekat. Oke teman-teman ya, cukup lama kita nggak membuka apa ya, Etherscan daripada Shiba Inu ya. Kita lama nggak buka smart contract daripada Shiba Inu. Oke, kali ini kita cek di Etherscan. Nah, dimana kalau kita lihat teman-teman dari segi holdernya, di sini ada persentase kenaikan sebenarnya dari segi holdernya ya. Tepatnya hampir menyentuh di area 1,5 jutaan ya. Hari ini berada di area 1,499,941. Oke, 1.499.000-an. Nah, itu dari segi holdernya. Mungkin dalam hari ini atau besok atau lusa ya, pokoknya di minggu-minggu ini kemungkinan bisa menyentuh di area 1,5 jutaan untuk holdernya. Oke, untuk total transfernya bisa kalian lihat sendiri sekitar 15,1 jutaan. Nah, dari kinerja teman-teman ya, di sini bisa kita lihat dari segi holdernya terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, loadingnya cukup lama ini ya. Kenapa ini? Jaringan down kah? Oke, udah jadi ya teman-teman. Nah, untuk dari holdernya teman-teman ya, tertinggi itu ada di dead wallet atau alamat pembakaran sekitar 41%. Oke, jadi dari total 1 kuadriliun Shiba Inu yang udah dibakar itu 41%.
Jadi masih ada sekitar ya 58, sekian persen teman-teman yang belum terbakar. Jadi masih separuh lebih gitu teman-teman ya. Makanya kita bisa melihat tuh persentase harga daripada Shiba Inu belum mengalami pumping juga, ya kan? Karena apa? Terkendala di supply-nya. Oke. Ini data valid, ini data real teman-teman ya. Nah, yang bisa membawa persentase nilai kenaikan daripada Shiba Inu, pertama, pembakaran. Pengurangan supply yang cukup signifikan itu akan membawa nilai positif bagi Shiba Inu. Kenapa? Karena semakin tipis supply, demand stabil, kita anggap aja stabil, jangan meningkat ya. Supply menipis, demand-nya stabil, harga akan mengalami kenaikan secara bertahap. Nah, itu teman-teman ya. Yang kedua, seperti yang dibilang para analis teman-teman ya, Shiba Inu harus merangkul dalam sektor dunia nyata, melebarkan sayapnya atau ya mengembangkan kembali lah. Walaupun Shiba Inu saat ini udah mulai ya, bukan udah mulai, udah diadopsi lah di beberapa tempat wisata ya kan, dealer mobil dan sebagainya untuk sistem pembayaran. Tapi perlu diperluas kembali. Itu yang akan membawa persentase nilai plus-plus bagi Shiba Inu. Kalau kita berbicara bursa Shiba Inu udah banyak bro. Ya, bursa Shiba Inu udah banyak. So, Robinhood aja udah ngelisting, di mana Robinhood adalah platform kesukaan para whales ya, udah ngelisting juga teman-teman. Binance ya, Coinbase dan sebagainya udah ngelisting. Tinggal nunggu news dan pembakaran jumlah besar, maka Shiba Inu akan mengalami rally gitu ya. Nah, kali ini teman-teman ya, akankah pembakaran Shiba Inu itu melonjak 1.500%? Bisakah harga Shiba Inu naik 500%? Oke. Apakah Shiba Inu bisa atau memiliki potensi untuk mengalami kenaikan sebesar 500%? Oke, kita bahas. Tingkat pembakaran Shiba Inu itu melonjak 1.500%. Karena jutaan koin dibakar. Seorang analis terkemuka memperkirakan bahwa harga Shiba Inu dapat melonjak 500% di tengah statistik yang bullish. Amin. Semoga saja teman-teman ya. Nah, tingkat pembakaran Shiba Inu itu melonjak sekitar 1.500% dengan total sekitar 13 juta Shiba Inu itu terbakar. Oke, jadi angka pembakaran Shiba Inu melonjak lebih dari 1.500%. Apa yang selanjutnya akan terjadi gitu kan? Nah, burn rate daripada Shiba Inu ini menunjukkan data yang valid, teman-teman ya, data valid ini. Nah, pembakaran Shiba Inu mingguan membebani optimis pasar tambahan. Oke, pada saat yang sama, statistik pembakaran mingguan koin meme terkemuka menunjukkan bahwa sebanyak 527,5 juta atau setara dengan setengah miliar lebih lah ya, token telah dihapus secara permanen dari pasokan yang beredar. Pukulan terhadap pasokan ini memicu lonjakan 465% teman-teman dari segi pembakaran. Berapa pasokan Shiba Inu saat ini? Kan masih banyak, sekitar 410,72 triliun. Ini total yang udah dibakar. Dengan total pasokan Shiba Inu saat ini itu masih sekitar 584 triliunan. Nah, bisakah Shiba Inu itu mengalami kenaikan sebesar 500%? Oke. Jadi pada saat ini ya, perdagangan pada area 13, 12 gitu teman-teman ya untuk koin meme. Nah, titik terendah dan tertinggi adalah di area 126 dan 137. Nah, oke. Jadi para pedagang dan investor saat ini menunjukkan sentimen yang sangat optimis terhadap Shiba Inu karena harga menunjukkan tren pemulihan setelah pertumpahan darah baru-baru ini. Bersamaan dengan itu, analis pasar Javon Marks menggunakan bahwa target breakout pada level 81 tidak berubah. Oke, jadi targetnya tetap di area 81 dengan kenaikan price-nya sebesar 500%. Oke, amin. Semoga saja teman-teman ya, ini bisa terjadi di kuartal 2. Amin, semoga ya. Semoga kalau ini terjadi di kuartal 2 ya tidak menutup kemungkinan teman-teman ini menyentuh di nilai terdekat menuju ATH lamanya. Oke, karena ATH-nya di area 86, targetnya di area 81. Mungkin kalau kembali ke area 86 lagi bisa ya, atau membuat ATH baru di area kepala 9 juga bisa teman-teman ya. Oke, semoga saja ya dalam waktu dekat Shiba Inu bisa recover lah ya. Oke, buat Shiba Army tetap semangat dan salam.